Oke, terima kasih kepada moderator dan pengisi. Apakah slide-nya udah kelihatan, Mbak? Sudah nih. Sudah nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat kesehatan dan nikmat imannya kita dapat dipertemukan lagi dalam mentoring kita pada sore hari ini. Salawat beserta salam kita junjung tinggikan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman berilmu teknologi seperti kita rasakan saat ini. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah berkesempatan hadir pada sore hari ini dan masih semoga masih semangat ya mengikuti mentoring beberapa materi lagi sebelum akhirnya bulan Desember deh. Oke, pada sore hari ini kita ada dua materi sekaligus yang akan kakak sampaikan. Itu yang pertama mengenal Islam dan ma'rifatul insan nantinya. Jadi di materi pertama ini mengenal Islam. Di sini ada pengertian dari Diyanul Islam. Jadi dalam bahasa Arab mengenai Islam itu disebut ma'rifatul Islam, di mana berasal dari kata ma'rifah dan Islam. Ma'rifah berarti mengetahui ataupun mengenal, dan Islam itu berasal dari salama yang berarti selamat atau damai. Dan para ulama mendefinisikan ad-din dengan perkataan ad-din adalah peraturan ilahi yang mengendalikan orang-orang yang memiliki akal sehat secara sukarela kepada kebaikan hidup di dunia dan keberuntungan di akhirat. Di dalam Al-Quran, kata Islam ini juga digunakan dalam beberapa tambahan atau perubahan. Di antaranya ada istislam, yang artinya menyerahkan diri, itu terdapat pada surah Ali Imran ayat 83, di mana Islam itu bersikap menyerah diri kepada Allah, seluruh jiwa dan raga kita itu harus diserahkan kepada Allah semata. Yang kedua itu ada assalam, keselamatan, terdapat pada surat Al-Maidah 16, di mana orang Islam itu memiliki dia itu selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga itu ada as-silmi atau damai, terdapat pada surah Al-Baqarah 208, di mana Islam itu adalah agama yang damai. Jadi kalau ada orang teroris ataupun yang kayak gitu itu berarti ada yang salah itu deh terhadap akidahnya, dan Islam itu nggak pernah memerangi sesuatu tanpa ada penyebabnya. Jadi Islam itu adalah agama yang damai dan segala sesuatunya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang keempat, as-salim, bersih. Itu terdapat pada surah Asy-Syura, ayat 88 sampai 89. Jadi Islam itu agama yang bersih. Jadi kita sebagai orang Islam itu harus mencerminkan hidup kita bersih dan indah tentunya. Bersih dan indah itu kan berkaitan. Kalau bersih kan nampak indah. Jadi kita sebagai Muslim itu jangan kotor. Kita harus menjaga kebersihan di tempat kita, di sekeliling kita, agar kita bisa mencerminkan Islam dari diri kita. Karena orang yang bukan agama Islam tentu akan melihat Islam itu dari orang-orang yang Islam kan. Jadi kita sebagai orang yang beragama Islam harus menunjukkan perilaku bahwa Islam itu bukanlah agama teroris. Islam itu indah, bersih, dan damai, serta keselamatan baginya di dunia dan di akhirat. Menurut istilah, Islam itu berarti tunduk dan berserah diri kepada Allah, baik lahir dan batin, dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya. Ada akidah yang tercermin dalam syahadatun dan rukun iman. Ada ibadah yang tercermin dalam sholat, zakat, puasa, haji yang disebut rukun Islam. Dan ada bangunan sistem yang tegak di atas rukun-rukun tersebut, tercermin dalam seluruh sistem hidup Islam yang mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keamanan, akhlak, dan lain-lain.
Jadi kita harus menerapkan juga Islam itu dalam segala sistem. Kan ada orang yang mengatakan kalau dalam politik itu jangan bawa-bawa agama katanya. Padahal kita sebagai orang Islam harus melibatkan Islam itu dalam segala aspek. Bukan hanya tentang agama saja, pendidikan agama, tapi emang kepada seluruhnya. Pada saat kita bersosial, terus dalam ekonomi, kayak ada kan syariah sekarang, ada bank syariah juga. Terus di sini ada tiang-tiang penegak yang menegakkan Islam yang tercermin dalam jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, hukum serta sanksi-sanksi. Jadi jihad di sini bukan berarti kita membunuh orang lain dengan cara membom mereka jadi teroris kita. Tapi jihad ini kalau zaman sekarang kita jihadnya bisa dari harta yang kita punya, misalnya kita implementasikan untuk membangun masjid, atau kalau dari kita sendiri bisa kita menginfakkan. Kita kan belum punya penghasilan sendiri ya, Dek. Jadi kita bisa infakkan ke masjid, ataupun orang-orang kena bencana, itu kan bisa juga kita infakkan sebagai bentuk jihad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selanjutnya ciri khas dari Diano Islam. Itu ada 7, ada robaniyah, yaitu bersumber dari Allah, bukan dari hasil pemikiran manusia. Lalu ada insaniyah almayyah, kemanusiaan yang bersifat universal. Jadi Islam itu diturunkan untuk seluruh umat manusia, bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk kita seluruhnya manusia yang ada di bumi ini. Terus yang ketiga ada syamil mutakamil, itu lengkap dan mencakup segalanya. Jadi agama Islam itu benar-benar lengkap. Kita diajari dari bagaimana kita bangun tidur, bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan bangun tidur, sampai kita tertidur lagi. Itu lengkap dalam agama Islam. Dan masih banyak lagi. Kalau seperti ayam, misalnya kita semua itu pasti masih sekedar bulu-bulu ayamnya aja, belum sampai ke intinya. Maka dari itu kita setiap harinya harus minimal adalah yang kita pelajari tentang Islam. Terus yang keempat ada al-balsotoh, yaitu mudah. Jadi ajaran Islam itu mudah, nggak ada yang dipersulit. Sama kayak kita waktu sholat, ketika kita sakit, kita nggak bisa sholat berdiri, maka Allah memberi keringanan dengan kita bisa sholat duduk. Ketika kita nggak sanggup duduk, Allah juga memberikan keringanan untuk kita sholat dengan tidur. Dengan posisi tidur maksudnya. Jadi ajaran Islam itu mudah, nggak ada yang sulit. Terus yang kelima itu ada al-adalah, yaitu keadilan yang mutlak. Islam datang untuk menegakkan keadilan dan persamaan di tengah kehidupan manusia. Terus yang keenam itu ada tawazun, itu seimbang. Seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi kita itu sebagai orang yang muslim, bukan berarti kita hanya fokus ibadah, tapi kita juga menyeimbangkan antara dunia dan akhirat kita, karena kan kita juga harus kita sebagai manusia itu nggak bisa hidup sendiri, karena kita nggak bisa mengkafani diri kita sendiri saat mati. Jadi kita juga butuh orang lain, dan untuk itu kita juga harus menyeimbangkan kepada Allah dan juga kepada sesama manusianya. Jadi jangan hanya ibadah ataupun hanya akhirat berlebihan, kita harus berusaha untuk menyeimbangkan keduanya. Terus yang ketujuh itu ada sabat wa murunah, yaitu perpaduan antara tetap dan menerima perubahan. Jadi agama Islam ini dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai penyempurna atas agama-agama yang telah ada dan dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Karena telah sempurna, jadi tidak akan ada agama baru lagi. Jadi agama Islam itu merupakan agama terakhir yang akan berlaku hingga hari kiamat. Dan Nabi Muhammad SAW itu merupakan Nabi dan Rasul terakhir, tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya. Dan Islam itu ditujukan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja. Adik-adik, ada yang masih ingat rukun Islam? Tadi ada sedikit dibahas di atas. Ada adik-adik yang mau mengumumkakan? Silakan langsung hidupkan suaranya juga boleh. Adik-adik masih ingat kan rukun Islam? Ayo yang mau menyampaikan.
Silahkan yang mau menyampaikan, ada yang masih hafal rukun Islam atau ada yang lupa ini? Rukun. Ini Ya, Cinli, silahkan. rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, 2 mendirikan sholat, 3 mengerjakan puasa Ramadan, 4 membayar zakat, 5 naik haji bagi orang yang mampu. Oke, Cinli, terima kasih. Masih ada yang lain? Udah dibilang Cinli nih beberapa, semuanya. Ayo, dia mau bicara dia. Mic-nya belum aktif. Maaf, Uni lagi berisik di rumah Uni. Oh, tapi di sini nggak kedengaran berisik kok dia. Rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat membayar zakat. Yang kelima naik haji bagi yang mampu. Oke, terima kasih dia. Apa ada yang mau lagi? Oh, cukup ya. Oke deh, kalau cukup kita lanjutkan. Ini dia yang tadi. Ini surat-surat yang terdapat syahadat itu pada surah Ali Imran ayat 18. Ini bisa di-screenshot untuk mempelajari lebih lanjut. Dan selanjutnya itu adalah perjalanan Islam. Perjalanan Islamnya Sang Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini dulu sangat benci sekali dengan Islam. Tentunya adik-adik juga pada tahu kan. Yang membunuh, dia suka membunuh, suka mabuk-mabukkan. Dan puncak kebenciannya itu terhadap ajaran Islam itu adalah dengan dia ingin membunuh Nabi kita, itu Nabi Muhammad SAW. Dan apalagi setelah dia juga mendengar dari salah satu sahabat Nabi yang bernama Nuaimin bin Abdullah bahwa saudari perempuannya itu masuk ajaran Islam. Jadi mendengar pernyataan tersebut tambah marah kan Umar ini, yang awalnya ingin pergi ke tempat Rasulullah SAW untuk segera membunuhnya, akhirnya mau pulang lagi untuk bertemu saudarinya. Jadi saat dia pulang, saudarinya itu sedang membaca Al-Quran bersama iparnya. Itu ada surat Toha dibacakannya. Itu Kabab bin Al-Arat di sini. Jadi saat mendengarkan saudarinya itu membaca Al-Quran dan telah masuk Islam, itu dia marah sekali dan sampai memukul iparnya itu sampai berdarah. Terus pada akhirnya beliau mencoba membaca Al-Quran, tapi sebelum itu dihalangi saudarinya kalau dia itu kotor katanya. Kalau mau membaca Al-Quran harus dalam keadaan bersih. Disuruh dia mandi dan beruduk, baru habis itu dia mencoba membaca Al-Quran di surat At-Taha itu. Jadi dia tersadar pada saat membaca surat At-Taha